dulur-dulur anak-anakku kabeh dari Mobi Air Malang ya. Saya tadi tidak seksama mendengarkan pengantar dan acara yang sudah berlangsung sehingga nanti saya mohon maaf kalau sambungannya kurang halus. Nah, pertama nanti saya akan buka dengan Kiai Kanjeng satu nomor yang agak panjang. Tapi kenapa panjang? Karena saya akan bikin PR bersama. Kita ini kan sinau bareng. Jadi duduk aku katanya ngandani awakmu, tapi ayo kandan-kandanan bareng-bareng. Jadi kalau alama itu murui, nek yata alam itu sinau. Jadi kita yata alamu, nata alamu jami'an bareng-bareng, sinau bareng. Jadi untuk itu nanti ini kan iki urusan opo kan nek karo Gusti Allah gak nyambung nek gak lewat Kanjeng Nabi gitu ya. Jadi saya mau ndak mau harus memulai dengan sholawat. Kemudian sholawat itu kita sambung dengan satu nomor yang namanya Ya Imam Ar-Rusli. Wahai pemuka para utusan. Nah, utusan itu kan tidak hanya Nabi, Mas. Yang resmi, konstitusional itu Nabi dan Rasul. Gitu. Tapi kan udara ya utusan Gusti Allah, cek awakmu urip ya. Udara, air, tanaman, binatang, semuanya itu kan utusan Allah juga. Jadi ya Imam Marus itu artinya, wahai kita mencoba membuka kesadaran tentang semua yang Allah utus untuk kita. Termasuk panganan, termasuk segala macam ya. Nah untuk itu saya ingin gini, yang teman-teman dari Mobi Air angkat tangan. Aku njaluk uang loro, lanang wedok wis gak apa-apa. Sing siap dadi ilmuwan kreatif. Sopo ae wis. Lanang situ wedok situ nyun sewu maju rene, Mas. Ayo, Mbak. Karena yang menguasai masalah dan yang menjalani tema ini kan Anda. Ayo wong loro. Loro ae. Ayo ngono. Ya, sip. Satu. Yang putra. Ngono rek. Oke. Oke, di situ ya. Yang putra yang mana putra? Ayo Mas, salah seorang Mas, ayo Mas. Jangan takut, saya tidak akan menguji kok. Anda yang akan menjadi eksplorator dan pencari ilmu yang kita akan mendengarkan hasilnya. Kan ngono ceritane. Oke, silakan Mas. Yang dari JM, ono. Aku njaluk lurus yang dari Jamaah Ma'iyah. Ayo rek, sing mburi-mburi ya. Kok podo-podo, ayo, yang dari JM 2 orang. Anda maunya saya diktator ya, tak duding maju, ngono. Apa Anda berdaulat untuk menentukan diri Anda masing-masing? Ya apa? Karepmu aku jadi komandan ta? Ngono ta? Ayo ki volunteer 2 orang dari Jamaah Ma'iyah silakan maju. Ya Allah, podo ae arek Ma'iyah gak Ma'iyah podo kayak layak kabeh. Ayo. Ayo rek maju, 2 orang. Yang baju putih sama yang baju hitam maju. Layak arek-arek. Dikasih kedaulatan ndak mau pantas kamu dijajah terus di negara ini. Oke. Sini Mas, sini. Sama 2 orang volunteer, 2 orang sukarelawan. Ayo 2 lagi. Ya silakan Mas maju Mas. Ya. Maju. Boleh dari Mobi Air, boleh dari Ma'iyah. Ya. Ayo maju Mas. Satu lagi Mas. Satu lagi. Ya. Nah sekarang 6 orang ini dibagi 2. Jadi kelompok A sama kelompok B. Wis telu, wis Pak, wis ya. Jadi yang ini sing wedok dibagi loro ya, aja wedok karo wedok ya. Jadi lanang loro wedok situ 2 kelompok. Ayo bismillah. Ayo Mas. Satu lagi tadi belum ya? Satu lagi Mas, minta tolong. Wis ora wis 6 kok. Oh sudah ya Mas. Wis 6 kok. Wis 6. Sepurane ya nek kadang-kadang cangkemku metu ning ngono penuh polusi mulut saya itu. Ya, tapi kan kadang-kadang diperlukan bakteri untuk menyehatkan badan, kan kadang-kadang perlu kan gitu kan. Kita perlu virus untuk menghancurkan virus juga kan gitu kan. Oke. Jadi kelompok coba langsung 3 orang.
tolong didengarkan dan dicatat. Saya minta Anda mendiskusikan di Melborono, ngiwo ono ruang, nengen ono ruang kari milih. Awakmu wong telu kok diskusi di sana. PR-nya sangat sederhana. Aku takon, bahasa Arabe polusi ku apa? Angkat tangan, sing ngeruh. Bahasa Islamnya atau bahasa Arabnya? Ono sing ngeruh? Angkat tangan yang tahu. Tidak tahu deh. Bahasa Arab, catat ya, bahasa Arab polusi ku najis. Cetok ya. Nah sekarang nek polusi ku najis, nek najis ku polusi, coba Anda mengeksplorasi, menghayati, mempetakan, mensimulasi kemungkinan-kemungkinan 3 hal sampai 5 hal yang terjadi. Ternyata polusi itu najis, najis itu polusi. Berarti ya apa? Aku njaluk 3 poin sampai 5 poin dari masing-masing kelompok. Ngerti maksudnya? Ngerti maksudnya Mas ya? Jadi ternyata polusi, gini, kalau polusi kan urusannya kesehatan tok. Nek najis kan urusannya sama kesucian, kebersihan, Allah berkenan apa tidak, sholat sah apa tidak, kan berarti dimensinya tidak hanya kesehatan tapi juga dimensi hukum, dimensi kerelaan dan seterusnya, ada macam-macam. Jadi ternyata kalau polusi itu adalah najis, berarti ada banyak hal yang bisa kita temukan. Nah, saya minta ada 3 hal sampai 5 hal yang Anda temukan di antara kata najis dan polusi itu. Itu ya. Nah, Anda punya waktu selama Kiai Kanjeng membuka, silakan dipandu untuk ke sana, Mas, silakan. Masing-masing kelompok menentukan tempatnya. Mas Helmi tolong diantarkan. Mas Ale itu yang sudah ada Mas Ale yang standby di sana sama diantarkan. Nek kate pesen kopi ngomong dewe. Ya, silakan Mas ya. Ya. Alhamdulillah, fadal, alhamdulillah ya Mas. Nanti kita keluasan berpikir kita mengenai jangan ada polusi di antara kita itu sebenarnya sangat tergantung kepada eksplorasi dan pemetaan mereka. Basul masailnya mereka gitu ya. Karena ini kan cuma pintu ilmu Mas, namanya babul ilmi. Jadi kan kon kate mlebu kan kudu lawangi. Nek kon kate ndelok ilmu gak lawangi ya gak tutuk-tutuk. Mulane saiki nek wis ana lawangi kon tak dudu tak dikai lawangi. Ternyata polusi ku najis. Ya. Lebonono. Engko kon kepethuk apa ya ana kamar piro ae ana lor kidule ya apa ae tolong dicari, nanti dari situ kita akan berdiskusi bersama-sama. Nanti Mas Helmi menolong saya untuk mentransfer yang tadi saya belum dengar. Gitu ya. Untuk itu teman sekalian mudah-mudahan kedatangan Anda ini dihitung oleh Allah sebagai ibadah Anda kepada Allah, sehingga Allah akan membalasnya dengan mempermudah hidup Anda, menyejahterakan keluarga Anda, membuat Anda setia satu sama lain, bersih satu sama lain, nyaman satu sama lain di dalam segala urusan. Ngono ya. Oke, amin ya rabbal alamin. Muga-muga berkah kabeh. Ini online deh. Ya. Kalau gitu saya mohon doa juga jika teko cangkume metu kadang-kadang meso-meso ngene iku lho, Rek. Aku njaluk donga ya, tapi kadang-kadang memang saya butuh bakteri. Kadang-kadang saya butuh virus untuk melawan virus gitu ya. Gitu. Jadi misalnya ono arek nggak teli masuk kon ngomong subhanallah tok. Subhanallah ping 3 jek nggak teli terus saya apa? Ya terus saya kan sing cocok ya aduh bol arek kan gitu kan. Jadi mohon maaf ya. Jadi semua yang kita ungkapkan di sini itu ada ruang dan waktunya. Karena ruang dan waktu itu adalah kakak kita. Jadi Allah menciptakan makhluk sulung kita itu namanya Nur Muhammad, cahaya ya. Setelah Nur Muhammad, cahaya itu kemudian oleh Allah dielaborasi menjadi ada ruang dan waktu, kemudian ada isinya. Di dalam ruang itu ada isinya yang merupakan pendaran-pendaran dan padatan-padatan dari cahaya Allah itu. Kemudian Anda mengenal ada galaksi, ada 37 galaksi, ada tata surya, ada Bima Sakti, ada Andromeda, ada macam-macam ya. NASA dan dunia hanya kenal 4 galaksi, padahal orang Jawa mengenal 37 galaksi dengan namanya. Gitu ya. Terus ada pojokan Bima Sakti yang namanya Tata Surya, di nisar Tata Surya itu jenenge ana bumi, di bumi ku ana Malang, ana Jogja,
gitu ya, kan gitu ya. Jadi itu semua kakak kita. Termasuk ruang dan waktu itu kan makhluk Allah. Jadi kemudian kapan jin diciptakan, kapan malaikat diciptakan, itu diantara semua tadi itu. Malaikat, jin, harus jelas mas. Karena semua di dunia ini tidak memperhitungkan itu. Apakah ada universitas yang memperhatikan soal jin? Apa ana gurumu, dosenmu sing tahu ngomong mengenai malaikat? Malaikat itu sapa? Nek iblis iku sapa? Mosok tahu diurus e? Lah gak tahu diurus e. Padahal itu cacakmu karo tanggamu. Lalu malaikat itu bendina ndek kiwa tengenmu toh, tiap hari toh ada bersamamu terus-menerus. Bahkan nek wong Jawa ana pengetahuan yang namanya ada kawruh yang namanya sedulur papat lima pancer. Jadi sedulurmu itu papat yang selalu bersamamu. Jadi di kiri kananmu satu, dua awakmu ada di kiri kananmu, awakmu dhewe ada di belakangmu yang bisi awakmu, bimbing awakmu, njogo awakmu, terus ono sing ndelok awakmu yang berkeliling melihat Anda. Tapi dari 4 tadi itu semua pancarnya adalah diri yang sejati yaitu Allah Subhanahu wa taala, kan gitu kan. Karena dirimu kan palsu toh. Kowe lak jane ra ono toh, di anak-anakno toh. Asline lak gak ono sih, Mak. Asline kan gak ono. Mek di anak-anakno. Sing anak-anakno iku sing sejati ono yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu kan gitu. Jadi jelas ya petanya ya. Dari situ nanti kita ngomong kebersihan udara dan seterusnya nanti hanya merupakan bagian kecil yang harus kita pahami di dalam komprehensi dan dialektika pengetahuan dan pemetaan bermacam-macam fakta saudara-saudara kita itu. Nah arek maknya kan nyeluk kiri iku Mas Cak gitu. Nek kepethuk kiri nang ndi Cak ngono kuwi. Terus huk ngono kuwi. Arek maknya paham huk iku nang ndi karepe gitu kan. Jadi karena binatang lebih dulu dari kita. Gitu. Terus tumbuh-tumbuhan lebih dulu dari binatang. Kemudian materi, batu, air dan semua itu lebih dulu dari tumbuh-tumbuhan. Nah, sebelum ada batu air ada peristiwa-peristiwa yang asal usulnya dari Nur Muhammad Barepe itu. Nur Muhammad itu cahaya itu ada 2 mas. Satu cahaya yang dihasilkan oleh pengapian. Pengapian itu iso oncor, iso damar oblek, iso damar strongking, iso apa meneh sentir, sentolop. Ini semua ini kan pengapian, ini kan sistem yang menghasilkan pengapian yang menghasilkan cahaya. Jadi ini bukan cahaya. Ini cahaya jenis kedua yang palsu. Cahaya yang asli itu cahaya yang langsung dari Allah. Yang Allah bukan memancarkan cahaya, Allah itu sendiri adalah cahaya. Karena Allah mengatakan Allahu nurus samawati wal ard, wa mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah dan seterusnya di ayat An-Nur ayat 35. Jadi Allah tidak pernah bilang saya memancarkan cahaya. Allah mengatakan aku adalah cahaya. Tolong ya. Iki seje lho rek. Seje ya. Pemancar cahaya dan cahaya kan beda. Nah ini seharusnya menjadi landasan dari pengetahuan kita mengenai fisika, mengenai biologi, mengenai segala macam. Termasuk mengenai udara bersih tadi itu gitu ya. Oke. Nah, jadi yang kita selama ini anggap cahaya adalah hasil perapian. Dan itu saja kita nggak bisa ngelihat. Anda kan nggak bisa melihat cahaya itu, mas. Sing kok delok iku lak sing ditimpa cahaya ketok iku ana tembok, ana cagak, ana lukisan, terus ana bolam itu kan, karena dia ditimpa cahaya. Tapi kalau tidak ada itu semua kan Anda tidak bisa melihat cahaya. Padahal makhluk aslinya Allah itu hanya cahaya. Tidak ada kegelapan. Allah tidak pernah menciptakan kegelapan. Iki ya rotok medeni omonganku iki. Engko nek keliru-keliru kok dibuli aku karo mbok kadrun mbok cebong ngono ya. Kegelapan itu tidak ada. Kegelapan itu hanya seakan-akan ada ketika Anda menolak cahaya. Ngerti lah? Atau Anda menutupi cahaya. Kalau Anda menolak cahaya, yang terjadi adalah kegelapan, tapi kegelapan itu adalah akibat dari perilaku dan pilihan manusia. Allah tidak menciptakan kegelapan, Allah itu menciptakan cahaya. Karena Allah sendiri adalah cahaya, maka makhluk yang pertama namanya cahaya Muhammad Nur, Muhammad atau cahaya yang terpuji, kan gitu. Jadi Anda jangan GR bahwa kita ini sedang bergelimang cahaya, karena cahaya yang sesungguhnya itu tidak bisa dilihat oleh mata. Cahaya itu adalah ketika awakmu kroso, aku seneng karo arek iko terus rabi, itu cahaya, gitu ya.
Mulane ada wajah perempuan atau laki-laki yang bercahaya, padahal lagi ono sinar Mas. Wah, ki sumringah raine, ternyata wajahnya bercahaya. Padahal itu cahaya atau bukan? Itu kan cahaya yang asli. Wah, raine sumringah gitu. Biar gitu ya. Padahal kan gak kok terus ono strong lampu strongking di ndase lak gak. Kan gitu kan? Itulah cahaya yang sejati. Jadi cahaya yang sejati itu bersifat sangat rohaniah yang kalau diterjemahkan ke dunia menjadi budaya. Budaya dan puncaknya nanti peradaban dan seterusnya yang ya ini saya beri pengantar sebelum masuk ke ini Kiai Kanjeng karena ojo lahir dalam sinau di Maiyah itu kita pokoknya mengeksplorasi sak iso-isone sak ombo-ombone sak ado-ado ya. Jadi misalnya tak kayak contoh sebelum masuk musik ya. Menurut sampean Dik, aku gak takon jenenge engko arek-arek sing mburi engko seneng ngapalno. Gak usah takon ya. Engko terus njawil-njawil nomor handphone piro Dik ngono gak usah ya. Nabi Adam kok mudhun nang bumi teko swarga iku lapo? Menurut sampean. Sampean krungu teko wak yai, ulama, buku-buku, dosen, guru agama, ustad-ustad, jarine apa? Kok mudhun nang bumi iku? Perintah, lah masa meneng-meneng diperintah? Lah ono sebabnya ya? Apa makan buah kul dia kok terus diwanang bumi ku apa? Kan kudu, Anda kan ilmuwan, Anda kan mahasiswa, kudu rasionalitasnya harus dibangun. Apa sebabnya? Mergo dikongkon Allah. Apa sebabnya dikongkon mergo mangan buah kul dipengaruhi oleh iblis itu? Apa mangan buah kul dia kok terus diwanang bumi? Ah, iki arek maknya ro, mergo Nabi Adam kudu ngising. Iki kan krungu kan ya? Kudu ngising. Nah, itu apa artinya? Ini bukan soal ngising dan tidak ngising, ini bukan soal kurang ajar, soal buang air besar. Itu berarti metabolisme dan sistem kimiawi atau fisika tanah di surga dan alam di surga itu beda dengan di bumi. Gundalah nek kan nek di bumi ku ono sampah Mas, di surga ndak ada sampah. Di bumi itu ada daur ulang harus diselenggarakan secara teknologis, kalau di surga tidak perlu ada teknologi daur ulang karena sudah mendaur ulang dengan sendirinya. Jadi di surga nanti gak ono wong ngentut. Gak ono wong nguyuh, gak ono wong ngising lak tepak. Mulane sampeyan nang swarga emene ya jare nang neraka ya. Engko nek neraka sampean kepesing-pesing ya bendina malahan kan gitu kan. Oke ya, jadi metabolismenya berbeda, sistem nilainya berbeda, habitatnya berbeda apa meneh ya. Algoritma naturalitasnya berbeda. Ngono ya kira-kira ya. Fur ya, gitu ya. Nah, kapan Adam kudu ngising? Mergo dheke mangan buah kuldi. Buah kuldi itu terletak di satu situs yang merupakan kumpulan dari contoh-contoh tanaman dari berbagai macam planet, termasuk dari bumi. Ngono rek ceritane. Gerung tau rono kon ya. Dadi iku ana pohon bermacam-macam, salah satunya dari bumi, ditaruh di situ untuk percontohan aja, untuk supaya masyarakat surga mengetahui, hati-hati kon ya, sebab Gusti Allah nggawe macam-macam. Nah, begitu kamu makan buah kuldi ini, kamu makan sesuatu yang metabolismenya, sistem biologisnya berbeda dengan buah di surga. Nabi Adam ini di swarga beribu-ribu tahun mangan apa ae gak kudu ngising. Tapi mangan sitok buah kuldi langsung kebelet. Nah, terus Nabi Adam nak gurung tahu ngalamin ngising ya? Iya tak gak? Kan bisa diimajinasi tak gak? Nabi Adam tahu toh ngalamin, gak tahu ngalamin ngising kok moro-moro. Terus dia sama ya Allah, kula niki krasa ngrenjel-ngrenjel ten mriki, terus ketoke ajeng enten sing rutuh ten nisor mriki. Terus Gusti Allah kira-kira kon niku jenenge kudu ngising Adam. Gitu kan kira-kira ngono Mas ya. Gitu ya. Anda harus punya imajinasi gitu-gitu itu. Tetapi kon nek kate ngising ojo ndek kene kon gak oleh karena surga ini bukan tempat untuk ngising. Sing tempat ngisingku jenenge bumi kon kudu rono. Saiki menungso ndek donya iku ndek bumi iku gawe apa ae dadi digawe ngising. Dadi presiden ngising. Gawe medsos digawe ngising. Ngisinge gak lewat selet tok, lewat cangkem bareng yo ngising, kadang-kadang buku isine ya taek kabeh kan gitu kan. Ya toh, berita-berita isine taek kabeh lak ngono.
Ya, itu kalau dianalogikan atau diimajinasikan lebih lanjut. Tapi intinya seperti itu. Jadi itu berita-berita seperti itu jangan dilihat dengan cara berpikir lokal linier ya. Jadi lo apa nih sing kowe elek, Mas? Mbak. Nih sing kowe elek ta? Jahat ta? Ndak toh? Jadi nek ana agama ngurusi wong sing elek tapi ndak ada masalah toh? Bagus toh? Bahkan wong Islam kan ngoyo bareng gak oleh ngadeg toh. Jadi agama yang bener itu ngurusi sampai ngoyo bareng. Misalnya ngoyo ojo nggawe angka 8. Biasa lak ngono. Nek arek wedok gak, nek arek lanang ku lho, Mbak, iso tekan ngene-ngene. Ya ta gak? Nggawe angka 8 balapan iki lho. Itu diurus sama Islam. Mangan gak oleh ngadeg nek iso, ojo nganggo tangan kiwa sebab awakmu cewek nganggo tangan kiwa itu diatur oleh agama gitu ya. Jadi justru Islam itu besar karena dia mengurusi hal yang relevan pada kehidupan manusia sampai yang kecil apapun. Ya tak gak? Ono ta wong Islam sing gak cewek? Mesti cewek toh? An-nadzafatu minal iman dan seterusnya. Jadi semua ada aturannya. Aturan itu bisa lewat syariat dan fikih, bisa lewat otakmu sendiri. Mosok kon maringi sing gak cewek, lak kepet nang ndi kene, kon nganggo motor kene mu cik pelenyek ngono ya, ya. Jadi kan syariat itu kalau bisa muncul dari nuranimu dan dari rasionalitasmu sendiri, tetapi untuk memudahkan berbagai macam kemungkinan dalam kehidupan, menghindarkan bentrokan sebenarnya Allah kasih syariat. Allah kasih fikih. Upamane ngene. Tak kasih contoh ya. Sepurane rada dawa cek ngomong udaran kok iso luwih ombo. Upama sampean disuruh saya suruh kumpul runding. Anda sebagai manusia kan harus terima kasih kepada Allah. Oke ya. Nah, cara berterima kasih kepada Allah adalah Anda harus menunjukkan bahwa Anda menyembah Allah, betul enggak? Sekarang rundingkan bagaimana menyembah Allah itu bentuknya. Rundingin. Kira-kira iso tak gak? Ya apa caranya nyembah Allah itu? Macam-macam medine itu ono sing kira-kira bisa enggak disepakati oleh umat manusia caranya beribadah kepada Allah? Bisa enggak? Bisa tak gak nonton? Ora gak iso sih Mas. Mulane digampangno wis ngene lho, Rek. Pokoknya tirun nabimu iko, tirun kanjeng nabi apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Pokoknya delok nabimu iko sembayange kon melok kaya ngono iku. Sedina ping 5, asline ping 50. Terus Nabi Musa provokasi njaluk korting, njaluk diskon, akhirnya mek 5. Dadi alhamdulillah awakmu kudu bendino iso ngalfatake kanjeng Nabi Musa sebab nek upamane gak dinyang karo Nabi Musa kon sembayang ping 50 kira-kira kober tak gak kon. Ya apa nyambut gawe sedina diselani sembayang ping 50 lah kira gak kober. Akhirnya mesah-meso enak-enak mulang kudu sembayang meneh susah meso kan. Diancuk sembayang tok urip kan itu susah kan itu. Jadi alhamdulillah ping 5 Mas. Nah, sekarang bisa enggak di antara manusia merundingkan sing bener iku ping 5, ta ping 10, ta ping piro? Ini belum bentuknya loh. Allahu Akbar. Sing nentokno sapa iki? Nah, awakmu sebagai wong Islam ya. Kalau dalam Islam itu jelas itu namanya ibadah mahdhah. Jadi kamu gak ngarang dhewe. Gak kok bentino minggu kon nang masjid terus kon lungguh terus ngene-ngene gak. Jelas itu namanya mahdhah ditentukan oleh Allah melalui malaikat Jibril lewat kanjeng Nabi terus ke kita. Tuh, ping 5 terus carane takbiratul ihram sampai rukuk, sampai sujud dan seterusnya itu nek gak ditentokno kok gelut dhewe kon. Kok ana salat cara Muhammadiyah, salat cara HTI, salat cara PDIP. Salat cara ngono kaya. Misalnya gitu ya. Salat cara PAN, salat cara nanti bertengkar kita. Maka Allah memudahkan wis kon aja angel-angel sing penting kon ping 5 ngadep aku. Kan gitu kan. Nah, itu pun ditentukan sampai detailnya gitu kan. Jadi kita dimudahkan oleh Allah. Kenapa kok ada agama? Supaya kita itu tidak bertengkar.
Kalau di wilayah pengetahuan agama itu gunanya apa sih? Cek kon iku roh sing kon gak mungkin roh. Nek kon kuliah, kira-kira roh ono tak gak kuliah fakultas jin. Kan tidak mungkin Anda mengenali jin melalui bangku kuliah, universitas atau sekolah, kan tidak mungkin. Maka Allah memberitahu kamu hal-hal yang tidak mungkin kamu tahu. Itu gunanya agama. Misalnya malaikat ono 10 sing resmi ya, sing panglima ya. Tapi ada banyak malaikat yang jumlah terbatas. Bahwa malaikat Israfil itu 80 kali lipat besar sayapnya dibanding malaikat Jibril. Buaya ono gede ini rek ya. Israfil itu pisan rene kira wet ngene iki wis gempa kabeh, wis mabur kabeh iki Gunung Semeru, Gunung Arjuna kabeh mabur kabeh. Mulane muga-muga Israfil aja rene ya. Sing rene anu ae wis malaikat sing cilik-cilik ae gitu ya. Gede-gede kayak Israfil itu gede nemen deh. Jadi sayapnya itu 80 kali lipat besarnya sayapnya malaikat Jibril, itu pun jumlahnya beratus-ratus kali lipat. Jadi wong saiki miber loro tok wis iso kaya ngono iki beratus-ratus sayap dan seterusnya ya. Nah, itu kan enggak mungkin Anda ketahui lewat sekolahan. Apa mana sing kira-kira awakmu gak mungkin tahu dari sekolahan? Termasuk cara ibadah tadi ya. Gak iso di sidang DPR menentukan sholat berapa kali. Sholat caranya gimana kan enggak mungkin. Enggak mungkin, mesti gelut, mesti musuhan. Mesti apa? Cegat-cegatan di jalan kok. Kan gitu kan. Apalagi yang Anda enggak mungkin tahu. Allah itu ngasih tahu mengenai janin. Ilmuwan-ilmuwan barat kan mengakui bahwa di zaman Rasulullah Muhammad abad 6 Masehi itu kan tidak mungkin ada pengetahuan kedokteran sampai ke tingkat janin, berapa lama di rahim dan seterusnya kan. Itu kan Quran menjelaskan dengan sangat gamblang gitu ya. Oke, jadi pokoknya intinya kok dolanan di omah. Apa sebabnya ada agama? Cek kon roh sing kon gak mungkin roh. Karena enggak mungkin Anda tahu. Gitu loh. Seberapa dekat Allah kepadamu? Jadi masing-masing Allah itu dekat sama kamu, dekat sama kamu, dekat sama kamu. Seberapa dekat? Sak senti, 2 senti, 3 senti, sak meter, 3 meter. Gelut tak? Allah mengatakan aku lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Top tak? Ini loh. Terus kita tidak mungkin merumuskan Allah, maka Allah menegaskan laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti apapun, walam yakul lahu kufuwan ahad, dia tidak diserupakan dengan bisa diserupakan dengan apapun gitu ya. Nek cara Jawane tan kinaya ngopo, tan kena kinira kan gitu ya. Oke. Oke teman sekalian, nanti kita akan masuk ke udara, nanti mudah-mudahan 2 kelompok tadi itu bisa membawa kita wilayah-wilayah yang harus kita diskusikan dan kita perbantahkan. Mudah-mudahan mereka menemukan apa yang saya harapkan akan ditemukan oleh mereka. Sebab nek kon ngurusi polusi ternyata itu najis. Enggak ternyata urusan itu apa mas? Urusannya wakil mas. Nek polusi tok gampang, nek kesehatan tok. Tapi nek polusi ternyata adalah najis, itu ternyata ada banyak komplikasi-komplikasi yang terjadi. Ada banyak hibrida masalah gitu ya. Nah ya, nanti kita tunggu teman kita. Maka sekarang kita mulai dengan Kiai Kanjeng, 1 sholawat ditambah ya Imam Harus. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Nyun sewu. Ayo rek. Bang bang wos rahino, bang bang wos rahino, serang